Oke, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yang di atas, haleluya. Ada 1000 orang di atas. Puji Tuhan, senang sekali tentunya pagi hari ini kita boleh berkumpul. Terlebih kita akan memuji menyembah Tuhan, amin. Saya sudah berapa lama gak ketemu sama Tante Hana. Puji Tuhan sehat ya, mama saya sehat. Haleluya semuanya. Gak terasa kita sudah di semester kedua ya, satu musim sudah berlalu. Musim hujan telah kita lewati, kita memasuki musim kemarau katanya ya, tapi tetap kemarau basah ya, tetap ada hujan. Pagi hari ini kita juga akan melalui masa-masa yang susah yang sekarang melanda seluruh muka bumi ini ya. Karena Tuhan bersama kita, beserta kita, dan Dia akan memampukan kita. Yang terlebih Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Kita akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian bahwa musim telah berlalu. Tuhan selalu pelihara kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari awal sekali lagi. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, yakini musim apapun kita akan lewati. Entahkah musim panas, musim hujan, musim dingin, tidak akan membuat penyertaan Tuhan itu pergi menjauh daripada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lepas dari kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sertai kita senantiasa, setiap waktu, setiap saat, setiap kesulitan, setiap kesusahan, setiap sakit, setiap berkat yang Tuhan limpahkan.
Dia ada selalu menyertai kita. Sehingga pagi hari ini kita tetap bersyukur. Kita boleh tetap beribadah. Ini adalah anugerah yang terbesar yang kita bisa dapatkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besarlah setiamu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi, luas dari samudra, kebaikan. Bapak Gembala akan membuka dalam doa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Ini oleh anugerah Tuhan. Kuduskan setiap kami pagi ini. Kami rindu menikmati Engkau pagi ini. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Kuduskan setiap ibadah kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Pengurapan Allah ada bagi setiap pelayan. Setiap kami yang hadir. Bahkan hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan isi hati Allah. Ada tinggal dalam urapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan tabiskan kebaktian pagi ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur, amin. Biasanya kalau ibadah saya selalu ingatkan, yuk kasih salam kiri kanan depan belakang, ya. Tapi karena kondisi sekarang nggak memungkinkan, kita salam rohani, amin. Coba lihat aja pandangan-pandangan, rasanya kalau pandangan nggak menularkan, tapi menularkan berkat, amin. Semuanya bersyukur, amin, haleluya. Kita sudah melalui fase masa-masa yang ya diberkati, yang susah, yang sulit, ya. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan luar biasa. Wajib membuat kita pagi hari ini harus tetap bersyukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima pujian kami. Masuk yuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi bait-Mu Tuhan, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh surga. Lagi, mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin.
besar selama-lamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Lamanya dengan pujian. Baik-Mu ini Tuhan memuji-Mu dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Tuhan Engkau baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Benar. Lagi. Katakan, Tuhan Engkau baik. Hey. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya besar selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Amin. Hey. Woo. Haleluya. Hey. Rayakan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekali lagi yuk, katakan kasih-Mu Tuhan sungguh tak berkesudahan, selalu baru menguatkan kami. Hey, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi yuk, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Kami menari buat Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu. Hey,
Haleluya. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja selamanya. Allah kita luar biasa. Dia dasar perkasa dan menyertai kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan meletakkan persembahan yang pertama. Satu pujian kita angkat, apapun yang terjadi. Ada kalanya kita seringkali berpikiran bahwa hidup akan selalu indah terus, bahwa jalan yang kita harus lalui lurus terus, bahwa kita akan hidup sehat terus maunya kita, ya. Tapi kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini, hidup dalam proses, hidup menuju surga, di mana yang tadi saya katakan memang tidak ada. Di surga hanya ada kebahagiaan, kegembiraan. Ya, kita sedang menuju ke sana dan kita dalam proses itu. Dan kita katakan, kita aminkan, kalau kita siap, kondisi apapun yang harus kita jalani, harga yang harus kita bayar untuk surga yang mulia. Why not? Amin. Biar proses ini membawa kita semakin siap untuk surga ini. Tingginya gunung, dalamnya lembah, kita akan jalani Yesus bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, setiap penyakit pasti disembuhkan. Setiap kita pasti diselamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari katakan, apapun yang terjadi ya Tuhan, tetap kami bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, pagi hari ini, adakah kita yang mulai ragu akan janji? Adakah kita mulai bimbang tentang kasih dan penyertaan Tuhan? Terpaan, badai, kesusahan, kesulitan mungkin saat ini sedang datang kepada kita. Tapi pagi hari ini ingatlah, sejauhnya surga dari bumi Dia turun, bukan untuk menerima mahkota, tapi Dia menderita. Dia mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan darahnya tercurah untuk kita. Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau ada kesusahan, kesulitan apapun, maut telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan. Selagi kita tetap percaya, tetap yakin, jangan bimbang, Dia akan sertai kita terus. Imani ini, yakini ini, kondisi susah yang sedang kita semua alami, yakin Yesus
sanggup memulihkan kondisi kita semua. Amin. Doakan terus agar pandemi boleh berlalu. Kita boleh terus dimampukan, dikuatkan menjadi saluran berkat Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan janji Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersabda selamatkanku, benar-mu tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberi kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah. Kami boleh menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada, bukan kuat gagah kami, tapi kemurahan. Dan kami yakin Tuhan akan pelihara kami terus melalui firman yang akan kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, bersihkanlah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya hamba-Mu Tuhan, Kau telah siapkan. Tinggal dalam urapan-Mu, perkenanan-Mu hadir atas hamba-Mu Tuhan. Dan tolonglah setiap kami agar kami diberikan daya tangkap yang baik untuk firman. Kami siap dan bersedia saat ini Tuhan. Untuk firman-Mu kami boleh terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Tetap pakai masker. Dan saya serahkan waktu tepat masuk kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Nanti bisa memperkenalkan langsung ya Om. Berkati. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua yang hadir saat ini. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berubah daripada waktu-waktu lalu. Kita mempergunakan kesempatan yang ada. Seperti lagu tadi katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak membuat kita terpisah dari kasih Allah. Janji Allah tetap berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Kita memegang hal ini karena Allah berkata di dalam firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Baik itu penindasan, kelaparan, atau apapun juga. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, di tengah boleh saya diizinkan untuk membuka masker. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu keadaan sekarang ini, yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saudara-saudara, mungkin beberapa tahun lalu, bahkan pada waktu kita
masih muda ingin bekerja. Ada banyak rencana kita yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rancangan begitu rupa. Tetapi hanya dalam satu situasi, dalam satu keadaan, membuat 1001 macam rencana itu gugur dan rontok seketika. Membuat segala sesuatu apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan itu hilang begitu saja. Bahkan seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan untuk menggapai apa yang menjadi rancangan kita pada saat-saat lalu. Nah, menghadapi situasi yang tidak menentu sekarang ini, kita sebagai orang percaya harus mempunyai sikap yang benar menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Saya coba membawa saudara dan saya di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah sikap yang benar orang percaya menghadapi situasi yang paling sulit. Sekali lagi, sikap yang benar orang percaya menghadapi situasi yang paling sulit. Kita buka sama-sama di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Puji Tuhan, di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ayat selanjutnya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh apa? Percayanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap itu muncul terbagi atas dua hal. Ada sikap yang muncul secara spontan, tetapi juga ada sikap yang muncul karena pemikiran-pemikiran yang dia simpan di dalam hatinya. Makanya saudara yang Tuhan, kalau kita menghadapi situasi sekarang ini, tidak semua orang mempunyai sikap yang sama seperti saudara dan saya. Kita mau tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang punya sikap mungkin lebih baik mereka jaga situasi, untuk jaga keadaan supaya aman dulu, baru mereka mau datang kepada Tuhan. Sikap-sikap yang diambil oleh semua orang percaya itu pasti berbeda-beda. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya pada saat ini, bagaimana sikap yang benar sebagai orang percaya ketika menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun dalam hidup ini. Tadi pemimpin pujian katakan tidak selalu hidup kita ini berjalan dalam keadaan yang baik-baik saja, yang aman saja. Tidak selalu kehidupan ini penuh dengan keadaan yang menyenangkan, yang penuh dengan sukacita, tidak selalu. Karena memang inilah hidup kita di dalam dunia ini. Ini adalah kenyataan, realita dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Kapan saudara akan menikmati yang namanya tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita? Nanti tujuan kita yang sebenarnya itu apa? Surga yang kekal. Saya mau tanya, yang di atas di bawah tujuan kita apa sih sebenarnya? Tentu kita adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu surga yang mulia, bukan tanah kanan yang ada di timur tengah sana. Bagaimana kita menggapai sasaran kita yang paling utama, tujuan kita yang paling utama adalah surga yang mulia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan, untuk mencapai itu, maka kita selama kita hidup di dalam dunia ini, kita ditentukan dengan bagaimana kita mengeluarkan sikap-sikap kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hidup ini, segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup ini, baik itu sukacita maupun dalam keadaan yang tidak membuat kita sukacita, atau dalam keadaan yang pahit sekalipun. Bagaimana sikap kita, respon kita terhadap segala situasi dan kondisi yang ada. Satu hal yang paling benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Habakuk menuliskan adalah di dalam ayat 4 bagian B dikatakan, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya, saudara. Tetapi
Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan itu juga dituliskan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar hidup oleh karena imannya. Saudara-saudara Tuhan, orang akan mempunyai respon sikap yang baik ketika situasi dan kondisi itu baik. Dia dengan spontanitas dia akan berkata, puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan itu, ajaib Tuhan itu. Pokoknya pujian sanjungan bagi nama Tuhan itu akan muncul dengan spontanitas ketika situasi kondisi yang kita terima itu menyenangkan kita, menyenangkan tubuh ini. Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana ketika situasi kondisi apa yang kita terima itu justru berbalik, tidak seperti yang kita harapkan. Inilah sikap yang diambil oleh seorang nabi yang namanya Habakuk. Saudara mengetahui ayat-ayat ini. Kita lihat bersama-sama dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ini merupakan satu ayat yang luar biasa, yang menjadi satu kidung pujian yang sering dinyanyikan oleh orang-orang percaya. Dikatakan ayat 17 demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan di dalam ayat 17 ini berbicara tentang situasi keadaan yang dihadapi oleh seorang nabi yang namanya Habakuk. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak ada sesuatu yang bisa dia harapkan, tidak ada sesuatu yang bisa dia andalkan, tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidupnya, yaitu pegangan dalam hal kebutuhan secara jasmani. Bukankah situasi keadaan sekarang ini juga berdampak bagi kehidupan perekonomian saudara? Amin, saudara, betul nggak? Pohon ara, pohon anggur, dan juga pohon zaitun itu melambangkan bagaimana kemakmuran, kesejahteraan, dan kemakmuran di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Tetapi Habakuk melihat situasinya berbeda, berubah. Habakuk ini hidup di dalam zaman daripada Raja Yoyakim, Raja Yehuda, dan dia pun mengalami ketika penawaran, penyerbuan daripada Raja Nebukadnezar dari Babel untuk mengangkut tawanan-tawanan, untuk mengangkut orang-orang Israel untuk ditawan ke negara Babel. Dan di Israel sendiri hanya disisakan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, yang tidak mempunyai kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang sakit-sakitan, orang yang lemah, orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Tidak ada kekuatan apapun. Bahkan hasil-hasil daripada apapun yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu dihancurkan. Sehingga Habakuk melihat hal ini. Tetapi dia berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa yang dulu dia anggap, apa yang dulu dianggap oleh bangsa Israel sebagai suatu hal yang melambangkan kesejahteraan dan damai sejahtera di sana, kemakmuran, tetapi sekarang tidak lagi. Lalu dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Segala sesuatu, saudara-saudara yang Tuhan, dulu berbicara tentang kambing domba itu berbicara tentang
sesuatu yang mau dimiliki atau sesuatu yang sekarang ini dikatakan seperti gambaran daripada saudara mempunyai harta yang melimpah. Kambing domba itu merupakan ukuran kekayaan yang dimiliki oleh orang zaman-zaman itu. Kekayaan diukur pada saat itu, pada zaman-zaman dahulu, ketika ada berapa banyak hewan peliharaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Saudara-saudara dengan Tuhan, ketika Habakuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika tidak ada lagi pengharapan, ketika sesuatu yang dibanggakan itu hilang lenyap, tidak ada sesuatu yang bisa mereka angkat untuk mereka banggakan dalam hidup ini. Tetapi Habakuk di dalam ayat 18 selanjutnya dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, ini adalah sikap yang benar bagi orang percaya. Orang percaya tidak hanya bersukacita, tidak hanya bersorak-sorak ketika sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dikatakan oleh lagu tadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, mungkin orang lain akan berkata, orang ini sudah stres ya, sudah memiliki satu penyakit yang kelainan sendiri. Ketika keadaan sulit, ketika keadaan yang tidak bisa diharapkan lagi, tetapi justru kenapa dia bersukacita? Saudara-saudara dalam Tuhan, kata bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani itu dipakai dengan kata alas, A-L-A-Z, yang berarti saudara sukacita yang murni, sukacita yang tidak sementara, sukacita yang benar-benar muncul dan itu tidak terlepas daripada, tidak dibatasi atau tidak terpengaruh, ya tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Artinya ketika Habakuk bersorak-sorak ini, memang dia tidak lagi memikirkan kekecewaan apa yang dihadapi pada saat itu. Dengan segenap hati dia melepaskan sukacitanya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Saudara-saudara, bisa tidak kita menghadapi satu situasi yang seperti yang dialami oleh Habakuk? Kita sama-sama mengetahui sejarah kebenaran firman Tuhan. Dari awal penulisan daripada firman Tuhan, saudara, ada banyak orang yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11. Bagaimana saksi-saksi iman itu dituliskan kehidupan mereka yang begitu rupa, yang tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Saudara baca saksi-saksi iman itu, tidak selalu mereka, kehidupan mereka yang sudah dekat dengan Tuhan itu mulus-mulus saja, terima yang baik-baik saja. Tidak, saudara. Tetapi toh mereka di dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk tidak memungkinkan untuk mereka harapkan apa yang menjadi harapan mereka. Tetapi mereka tetap bertahan karena mereka tahu hidup mereka sebagai orang benar hidup oleh karena percayanya. Percaya kepada siapa? Tuhan. Kita banyak kali, seringkali kita sebelum waktu-waktu belakangan ini banyak kali mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Amin, saudara. Bukankah kehidupan kita ini pun terjadi oleh karena kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan? Amin. Semua apapun yang terjadi dalam kehidupan ini hanya karena anugerah, kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita renungkan, banyak sekali dalam perjalanan hidup kita itu semua semata-mata oleh karena anugerah dan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Betapa banyaknya, betapa panjang, lebar, luasnya kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya.
ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak memungkinkan, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap bersuka cita? Apakah kita mau tetap bersorak-sorai seperti yang dilakukan oleh Habakuk? Sorak-sorai seperti saya katakan tadi, yang tidak lagi sorak-sorai yang tidak lagi memikirkan apa yang terjadi, apa yang dialami pada saat itu. Tetapi memang benar-benar sukacita yang muncul dari dalam hatinya, bahwa dengan iman, bahwa dia hidup sebagai orang benar, dia percaya bahwa apapun yang terjadi semua seizin daripada Tuhan. Kehidupan saudara dan saya dialami di dalam tahun-tahun terakhir ini, semua seizin daripada Tuhan. Saudara menghadapi apa yang saudara alami sekarang ini, semua seizin daripada Tuhan. Bukankah dikatakan jalan hidup orang benar itu, saudara yang Tuhan? Bukankah setiap langkah-langkah hidup kita itu dipimpin disertai Tuhan? Makanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan saudara dan saya. Amin. Biarlah kita mengalir saja di dalam kehidupan kita, mengalir di dalam iman kita kepada Tuhan. Orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya kepada Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 17 tadi dikatakan, Habakuk menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia bisa mengambil satu sikap yang luar biasa, yang benar. Dia tidak merasa menyesali, dia tidak pernah merasa sedih, dia tidak pernah merasa rugi ketika dia menghadapi situasi yang sulit ini. Tetapi dia katakan dia bersorak-sorai. Kita baca lagi ayat ini dalam ayat ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berhias-hias di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tahu sebagai orang benar, dia memiliki percayanya, dia memiliki imannya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dihadapi, kesulitan yang paling sulit apapun, karena dia mempunyai sikap yang benar terhadap Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Saudara-saudara dengan Tuhan, di dalam perjanjian lama, kata menyelamatkan itu diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari situasi keadaan secara jasmani. Tetapi di dalam perjanjian baru ditulis dengan kata sozo, itu mengandung pengertian diselamatkan dari sesuatu yang sifatnya rohani. Perjanjian lama, perjanjian baru itu saling melengkapi. Saya mau ambil satu kesimpulan bahwa ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia akan bekerja juga untuk jasmanimu, dan dia juga akan bekerja untuk rohani. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahwa Tuhanlah menyelamatkan, Tuhanlah yang menyelamatkan. Dan ini tidak semua orang memiliki satu pengertian yang sebesar ini dalam kehidupan, sekalipun dia orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini, sebelum kita lagi jauh melangkah di dalam kehidupan kita di tahun-tahun ke depan, kita tidak tahu situasi keadaan apapun yang akan terjadi. Mungkin situasi itu akan semakin meredah, tetapi juga mungkin semakin tidak menentu dan semakin pahit untuk kita jalani ini. Tetapi satu hal yang harus saudara dan saya pegang dalam hidup ini, keyakinannya adalah bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Inilah yang menjadi pengharapan dalam hidup saudara dan saya.
Jadi yang pertama adalah situasi yang tidak memungkinkan yang dialami oleh Habakuk. Lalu yang kedua, sikap apa yang Habakuk lakukan. Nah, dasar daripada sikap yang Habakuk munculkan atau sikap yang muncul dari Habakuk itu terjadi oleh karena di dalam ayat 19 ini alasan yang mendasar. Allah Tuhanku itulah apa? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dasar daripada Habakuk bersorak-sorak, selain menyelamatkan, dia yakin bahwa dengan imannya bahwa Allah sanggup menyelamatkan, tetapi juga pengharapan yang pasti bahwa Allah itu lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa dari segala sesuatu apapun yang terjadi dalam dunia ini, dari kekuatan manapun yang ada di dalam dunia ini. Inilah yang menjadi pengharapan yang benar-benar diinginkan oleh Habakuk, bahwa Allah adalah kekuatannya. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Saudara dan saya, kita bertanya dalam kehidupan kita pribadi dan seperti ini, apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi sandaranmu? Apa yang menjadi pengharapanmu? Ketika melihat situasi keadaan sekarang ini, perekonomian yang saudara banggakan, perekonomian yang saudara miliki, kekuatan secara finansial yang saudara miliki, toh akhirnya kalau Tuhan izinkan, kalau dunia menghantam perekonomian yang ada di dunia ini, maka semuanya akan digoncangkan, maka semua akan tergoncang. Maka pengharapan itu tidak akan pernah menjadi kekuatan yang kuat di dalam kehidupan saudara. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya, yaitu Allah Tuhanmu, Tuhan yang saudara dan saya sembah, adalah kekuatan yang sebenar-benarnya. Amin. Inilah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ada banyak orang percaya salah untuk menaruh harapannya. Saudara-saudara yang Tuhan, ketika kita perlu sesuatu, maka yang menjadi pertanyaannya kita itu, apakah sesuatu itu yang kita perlukan itu yang menjadi goal kita, atau Tuhan yang menjadi goal kita? Artinya Tuhan yang menjadi tujuan kita, atau sesuatu itulah apa yang saudara dan saya inginkan itulah yang menjadi tujuan kita. Kalau saudara hanya untuk tujuan saudara, hanya untuk tujuan saudara, atau tujuan saudara hanya yang menjadi sesuatu yang saudara pikirkan dan renungkan, maka saudara akan menghadapi sesuatu kecewaan yang besar. Tetapi ketika tujuan saudara adalah Tuhan, maka tujuan yang saudara inginkan di dalam dunia ini, Tuhan yang sanggup, yang mampu untuk mengadakan dan menyediakan. Amin, saudara. Jangan kita hanya tertuju pikiran kita kepada tujuan kita yang ada di dalam dunia, tetapi mari kita mengarahkan kepada si pemberi pengharapan itu. Makanya firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, saudara. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang bukannya yang mencari si pemberi berkat, tetapi justru mereka cari berkat itu. Kadang-kadang kita mencari kekuatan secara manusia, secara kekuatan yang ada di dalam dunia, tetapi kita tidak mencari kekuatan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Tuhan, yang lebih kuat dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan inilah secara langsung saudara diajarkan kepada kita untuk memiliki sikap yang benar sebagai orang-orang percaya. Kita sama-sama tidak mengetahui hari depan akan terjadi seperti apa. Tetapi firman Tuhan dan kita katakan bahwa keadaan dunia semakin sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi saudara dan saya, kita dipersiapkan untuk mengambil satu sikap yang benar dalam hidup ini, yaitu sikap yang sebagai orang-orang benar adalah kita hidup di dalam iman, atau kita mau hidup di dalam percaya kita kepada Tuhan. Taruhlah segala sesuatunya di dalam kekuatan daripada Tuhan. Maka Tuhan adalah sumber jawaban dan Tuhan adalah kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Renungan yang singkat ini yang diberikan kepada saya tidak saya panjangkan, tetapi biarlah ini taruh dalam hidup saudara, karena dengan firman Tuhan ini akan mengantisipasi serangan-serangan kekuatan-kekuatan dari dunia ini yang berusaha untuk
menghancurkan iman saudara, menghancurkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Mari saya menemukan musik sebelum kita berdoa. Saya ingin kita menyanyikan satu lagu. Kita mengatakan kita tetap cinta kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Biar situasi keadaan sekarang ini tidak membuat kita terpisah dari kasih Allah. Jangan karena hanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani dan akan berakhir sampai kepada di ujung kematian kita, itu memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Ada sesuatu hal yang paling sifatnya kekal adalah tujuan kita adalah dalam kekekalan yang hidup selamanya dalam kebahagiaan daripada Tuhan Yesus surga yang mulia. Biarlah situasi keadaan yang mempengaruhi atau yang berusaha untuk menekan hidup kita secara jasmani, secara kehidupan di dunia ini, jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau ada yang datang berapa, ku tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya undang sini, tolong membantu saya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Ini adalah pengakuan kami Tuhan. Persembahkan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Seluruh hidupku, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku tetap, amin, untuk selamanya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dari awal sebagai janji kita kepada Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, kepahitan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini Tuhan, kami tidak ingin terpisah dari kasih-Mu. Kami mau tetap hidup dalam percaya kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah yang menyelamatkan kami. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Tujuan kami bukanlah dunia ini, tetapi tujuan kami adalah kekenalan di dalam sorga. Haleluya. Ku mau tetap setia Tuhan. Haleluya. Ya haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri bagi saudara dan saya. Haleluya. Yesus, kami sadar Tuhan, apa yang miliki, oh
yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Terlalu banyak. Haleluya Yesus. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin lupa apa yang amin Yesus ku persembahkan ya Yesus seluruh hidupku ya Tuhan amin haleluya biar ku tetap cinta biar ku tetap. Sekali lagi dengan iman, terlalu banyak apa yang Tuhan telah beri. Haleluya. Terlalu banyak. Benar Tuhan, sangat banyak dan terlalu banyak apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Kami mau persembahkan hidup ini. Oh haleluya. Seluruh hidup. Oh. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selamat. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamat. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biarlah ini yang menjadi keputusan kami ketika kami menghadapi hari-hari ke depan kami di dalam hidup kami. Selama kami hidup, kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami ingin tetap memiliki sikap hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada segala sesuatu yang kami hadapi tidak mengenakan bagi kami Tuhan, tetapi kami mau tetap mengandalkan, kami mau tetap bersorak-sorai karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kami. Dan Tuhan adalah kekuatan yang sesungguhnya untuk kami dapat melewati setiap apa yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam tanah hati kami yang paling dalam, sehingga ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup kami seperti apa yang dialami oleh Bapak, kami sudah mempunyai satu kekuatan yang benar di dalam Tuhan. Dan kami bisa melewati, mengatasi setiap masalah itu untuk kami tetap melanjutkan perjalanan hidup kami sampai kepada kekal. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin. Baik Bapak Ibu, kita akan menentukan kesempatan yang kedua. Kita nyanyikan lagu ini kembali, refnya saja. Sebelum persembahan yang kedua dijalankan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tetap cinta, tetap setia.
biar ku tetap setia. Tetap setia untuk selamanya. Biar ini menjadi doa kita bersama-sama. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu, baik yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, kita masih dalam masa pandemik COVID-19 ya. Jadi diingatkan untuk kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan sabun jangan lupa, dan jaga jarak ya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, untuk bisa menambah rasa aman kita juga pribadi maupun sesama ya. Nanti dari KPP menyediakan face shield seperti yang saya pakai ini, seperti yang Singer pakai ini, biar kita lebih aman lagi ya. Nanti bisa didapatkan di depan, harganya 10.000, tapi kalau tidak membawa uang saat ini tidak apa-apa, diambil saja. Nanti pada saat pulang, diharapkan nanti pada saat-saat ibadah, kalau untuk kondisi sekarang ini bisa dipakai lebih bagus. Amin. Dan yang kedua, tentunya atas nama pengurus KPP, kami menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Gembala, kepada jemaat untuk kepercayaan yang telah diberikan. Minggu lalu sebagian besar sudah didoakan. Ya, tentunya kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa melaksanakan tugas yang mulia ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan hari ini akan dilengkapi untuk satu pos yang penting, yaitu koordinator persekutuan doa. Nanti Ibu Yuliana Sari atau Ibu Aping yang kita kenal, pada saat doa penutup sekalian akan didoakan untuk mengisi koordinator persekutuan doa. Info Komisi Remaja Getples, hari ini akan dilaksanakan ibadah pukul 10 pagi. Info Komisi Pria dan Wanita dilaksanakan ibadah hari Kamis tanggal 16 Juli setengah 6 sore di gereja. Persekutuan doa hari Jumat 17 Juli 6 sore di gereja. Info Komisi Pemuda Yobel, ibadah dilaksanakan hari Sabtu 18 Juli pukul 6 sore di gereja. Ya, diisi dengan ucapan syukur untuk HUT Komisi Pemuda Yobel yang ke-20 ini diralat, mungkin cari waktu yang paling tepat ya. Tuhan berkati. Info Koordinator Pelayanan Kasih atau KPK Ebenezer, setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat untuk jemaat ya, dan tersedia kotak persembahan di depan. Pada saat pulang selesai ibadah bisa Bapak Ibu yang tergerak hati bisa mengambil bagian. Bagi jemaat yang rindu mengambil bagian pelayanan penerima tamu atau ASER, mixer, LCD, termasuk Singer ya. Ini KPP membuka kesempatan untuk kita sama-sama melayani. Nanti formnya atau formulirnya itu bisa didapat pada saat selesai ibadah di depan, ambil di saudara Jeki ya, saudara Jeki atau saudari Melisa. Dan yang terakhir ya, seperti tadi saya sampaikan, ada face shield ini dengan logo GBD Jemaat Bethlehem, bisa dipakai sekaligus untuk koleksi. Ini terbatas ya, jadi hanya yang sudah dicetak saja bisa dapatkan pada saat pulang. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita ada pengumuman tambahan. Ya, Ibu Aping ke depan. Tinggal Ibu Aping yang belum didoakan ya. Mari kita tunduk kepala saudara, kita akan berdoa buat pengurus KPP. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat Ibu Aping Tuhan, dia akan membidangi persekutuan doa. Tuhan, Engkau tolong dia, berkati dia, pengurapan Allah ada kepada hamba-Mu, bahkan kepada seluruh tim KPP yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka, pengurapan Allah, dan jadikan kami kuat Tuhan, di masa sulit sekalipun, karena kami punya pengharapan bahwa Engkaulah Immanuel bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluarganya, diberkati masa depannya. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat bertugas untuk KPP yang baru. Dan sekali lagi terima kasih untuk KPP yang lama. Semua mereka tetap KPP, saudara. KPP itu cuma putar-putar. Cuma komandannya yang dirubah saja. Orangnya sama. Semua yang sudah melayani di KPP adalah anggota KPP gitu ya. Jadi tetap melayani untuk kita semua. Selamat datang ya. Kalau ada yang baru, kayaknya Mei yang baru ya. Boleh berdiri. Yang di kiri kanan boleh kasih senyum sama saya. Ya, BPK Penabur yang kemarin saya katakan. Terima kasih untuk hadirannya ya. Tuhan memberkati. Jemaat Bethlehem tetap menyambut kehadiran dengan sukacita. Puji Tuhan. Mei ini dari Semarang pindah ke sini dan pendetanya kontak untuk bisa dihubungi. Jadi saya hubungi. Tadi malam yang hubungi itu anak saya. Anak saya itu yang hubungi. Puji Tuhan, terima kasih untuk hadiran kita semua. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari tetap kita jaga kesehatan kita. Kita jaga pola makan kita, tidur kita, supaya kita tetap kuat. Selain itu, protokol kesehatan sekali lagi, tidak ada yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak, ketika ada sidak, ada kontrol dari petugas, dia lihat kita nggak pakai masker, kita bisa didis ibadah kita. Bukan dilarang beribadah, tapi sementara karena nak tertib, kita dilarang dulu ibadah. Ibadah itu tidak dilarang, tapi kondisi yang membuat ada tindakan aparat. Jadi tolong setelah selesai ibadah pun kita tertib, bubar, jangan berkerumun di depan. Ada yang memperhatikan, kita masih suka kumpul, mau kerumun. Jadi begitu selesai, kalau tidak ada urusan, segera saja pulang. Ada pengumuman tambahan saudara, selesai ibadah ini, kita mengucap syukur. Ada yang mengucap syukur Dr. Samsudin dan Indri, Ibu Indri lewat anak mereka sudah menjadi dokter. Jadi sudah 3 dokter Samsudin saudara. Sekarang Dr. Denny sudah selesai dalam pendidikannya, sehingga keluarga menyediakan berkat untuk jemaat yang hadir pagi hari dan sore juga. Ada nanti di depan, jangan makan di gereja, ambil pulang langsung. Iya, kalau mau makan ke pastori boleh, di bawah dan di atas boleh. Kalau tidak cukup lagi di lantai 3, jaga jarak, jadi gitu ya. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati buat keluarga ini. Kita doakan supaya terus diberkati keluarga ini. Tuhan berikan berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan kita doakan saudara, mereka itu yang sangat riskan hari-hari ini. Oleh sebab itu untuk kita bantu kesehatan saudara, para dokter, para tenaga medis, kita jaga juga kesehatannya, kita disiplin. Supaya mereka tidak terbeban berat untuk merawat pasien-pasien. Tapi semakin banyak, jangan-jangan seperti Surabaya banyak yang kena dampak saudara. Dan kalau mereka semua sakit, siapa yang ngurus orang sakit? Jadi kita harus punya hikmat. Apalagi kita anak Tuhan. Jadi itu tambahannya saudara, agak lama. Dan setelah ibadah ini, saya juga ada ucapan syukur. Saya bangga, jemaat-jemaat, ada anak muda sudah punya rumah. Om, siang ini ada buat ibadah singkat di rumah. Ucapan syukur. Naik, kalau orang Manado bilang naik rumah baru, rumah mbak, ucapan syukur. Tapi yang diundang terbatas, yang nggak diundang jangan datang, cuma terbatas yang diundang. Yang penting isi pastori diundang dan beberapa jemaat diundang. Dan kedua, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari bulan Juli ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapak hamba berdoa buat mereka yang telah membawa persembahan khusus, mengembalikan milik Tuhan dari tempat yang mereka berdiri saat ini Tuhan. Engkau yang tahu, baik mereka yang sudah membawa di kotak yang ada, maupun mereka yang sudah mengirim lewat rekening bank yang ada. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, jadi berkat mereka juga Tuhan. Diberkati jasmani, diberkati rohani mereka. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan,
hari ini Tuhan ada persembahan khusus di minggu kedua, yaitu persembahan untuk koordinator pelayanan kasih KPK yang disiapkan di pintu keluar. Tuhan, setiap hati-hati yang tergerak untuk berkati pelayanan KPK ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap berkat yang diberikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap persembahan anak-anakmu pada pagi hari ini. Mereka yang memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka, sama-sama Engkau memberkati jasmani dan rohani. Keluarga, pekerjaan, masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk ucapan syukur dan Dr. Denny Tuhan. Tuhan tolong berkati keluarga besar ini. Diberkati mereka, lindungi, jaga mereka Tuhan. Karena kami tahu mereka adalah biji matamu, mereka adalah anak-anakmu. Engkau tolong mereka, Engkau proteksi dengan darah-Mu yang kudus. Karena kami tahu ketika mereka terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, ada perhatian khusus Tuhan memberkati mereka pribadi, keluarga dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Mari Engkau berikan kami kekuatan. Biar terus kami hanya memandang tujuan akhir kami, yaitu ada bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami akan menjadi seperti Ayub. Segala-galanya Tuhan mungkin Engkau izinkan terjadi, tapi ketika dia memandang Engkau dalam keadaan sulit, keluarga, harta, benda bisa hilang, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau mengganti dengan lipat ganda dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini telah menguatkan kami. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan yang ada di GPDI Trisi Indramayu Tuhan. Berkati pekerjaan di sana, berkati keluarga hamba-Mu. Engkau tahu setiap kondisi mereka, Engkau juga berikan mereka kekuatan dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami menyerahkan KPK yang sudah melaksanakan rapat perdana. Seluruh program kerja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit Bapa, Engkau lawati mereka, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Engkau berkati Tuhan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ini. Engkau berkati mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Kami berkati mereka dengan damai sejahtera dari Tuhan, menyertai pribadi, rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan, setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami, berkati kota kami, berkati para dokter-dokter Tuhan, para tenaga medis yang terlibat di dalam gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan. Karena kami tahu mereka terbatas manusia Tuhan, tapi ketika Engkau menolong bangsa kami, maka semua akan tertangani sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kami tahu ketika umat-umat-Mu Tuhan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kami percaya bangsa kami, kota kami Tuhan, jemaat Bethlehem ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah Gate Base sebentar, ibadah raya kedua jam 5 sore ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tebusan-tebusan darah Yesus, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus memimpin, menyertai saya dan saudara mulai pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati berkata, hati kami mengucapkan syukur. Haleluya.
membuat